Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukuri nikmat Allah yang besar sampai akhir zaman dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini masyarakat ramai luar biasa. Kalau saya ceramah ke depan, kanan dan kiri ini memanggil-manggil di ujung mata saya, maka saya pun nanti tidak konsen. Oleh sebab itu saya bagi ke kanan 20 menit, ke tengah 20 menit, ke kiri 20 menit. Setuju? Deal? Bisa kita sepakati? Selama saya nanti ke kanan, yang kiri jangan manggil-manggil. Ini kalau sampai saya pukulkan tongkat ini ke lantai, memancar 12 mata air. Anak raja meminum jamu, jamu diminum di tengah taman. Abdul Somad bukan tamu tapi pulang ke kampung halaman. Gelar Abdul Somad bukan main panjang. Ustadz, Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, PhD, Profesor dari Universiti Islam Sultan Syarif Ari Brunei Darussalam, LC dari Kairo, MA dari Maroko, PhD dari Sudan. Tapi ada yang tak ditulis, dari Kesultanan Matan. Kai Mangku Jaga Dilaga. Bukankah Sandai ini masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Matan? Bukankah Sandai ini masuk dalam wilayah Kesultanan Alim Ulama Matan? Bukankah gelar Kai Mangku Jaga Dilaga itu dari Matan? Kalau begitu Abdul Somad orang Matan yang pulang ke Matan. Betul? Orang kampung kalau pulang jangan diteriaki, cukup disambut dengan keluarkan semua makanan dan buah-buahan. Sudah. Oleh sebab itu saya izinkan bicara ke sebelah kanan. Bisa? Di kiri dan di kanan sudah ada pemanah, siap-siap. Mereka menyambut saya dari mulai pelabuhan speedboat tadi. Tapi sampai hari ini panah ini tidak akan mereka pakai, hanya untuk memanah hati bapak dan ibu sekalian. Mohon izin datuk-datuk, alim ulama, tuan-tuan guru, saya ke kanan. Apa kabar semuanya? Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantung sehat. Duit banyak, kantong sehat, tanah luas, tapi sakit hati. Ada gunanya? Tak ada. Oleh sebab itu jagalah jaga hati. Hati dengki, busuk, hati sempit, otak stres, naik asam urat, naik jantung koroner, naik asam lambung. Oleh sebab itu maka yang poin pertama ke sebelah kanan. Kenapa Ustadz kanan duluan? Kenapa tidak kiri duluan? Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi mana duluan? Kanan apa kiri? Kalau makan pakai tangan apa tangan kiri? Ada kibus, kidal busuk. Nah, maka judul kita adalah berhijrah karena Allah. Hijrah itu apa? Pindah. Pindah dari mana? Dari Sunday ke Monday, Tuesday, Wednesday. Pindah dari yang haram kepada yang halal. Yang selama ini minum khamar berhenti, siap. Pindah dari khamar yang halal. Ada khamar halal. Yang namanya khamar, sekali khamar tetap khamar, maka dia adalah haram. Ya Allah, anak-anak muda yang masih pakai khamar, yang masih minum
yang menghilangkan akal sehat. Maka mudah-mudahan setelah tablik akbar ini taubatlah dia ya Allah. Kalau tak juga taubat, matikan dia ya Allah. Jangan doakan mati. Kalau anak muda mati, siapa yang akan memimpin Sandai nanti ke depan? Betul? Anak-anak muda ini kita doakan supaya mereka taubat nasuha. Jangan lagi kalian pakai narkoba, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai lem kambing, pakai aja lem tepung kanji. Berapa banyak ibu-ibu yang matanya biru, ditumbuk lakinya karena mabuk, padahal dulu dipinangnya pakai bismillah, sekarang ditunjangnya, disipaknya, disikutnya. Kenapa mata kau biru? Salah make up. Mudah-mudahan suami-suami ibu jadi orang yang hijrah kepada amal soleh, yang selama ini pagi, petang, siang, malam duduk di warung kopi mulai pindah iktikaf ke masjid, yang selama ini keningnya tidak pernah bersujud bersimpuh kepada Allah. Setelah kajian di Sandai, setelah tabligh akbar ini, maka dia pulang melaksanakan sholat sunat taubat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bagaimana cara taubat ini Pak Ustadz? Mandi taubat. Ustadz Somad tadi sebelum kemari sudah mandi. Sudah. Mandi apa? Ya mandi aja. Di mana Ustadz mandi? Di hotel. Gimana air di Sandai ini nih Pak Ustadz? Masya Allah, dingin macam air es, segar bugar luar biasa. Gimana Ustadz melihat Sandai ini? Padahal perjalanan saya ke Sandai ini jauhnya bukan main. Dari Pekanbaru ke Jakarta, transit 2 jam di Jakarta. Dari Jakarta terbang ke Pontianak, dari Pontianak pergi pula naik pesawat lagi ke Ketapang, dari Ketapang naik speed sampai tertidur, terbangun belum juga sampai, tidur sekali lagi, terbangun belum juga sampai. Tapi begitu sampai ke Sandai, saya tengok sungainya, saya lihat bukitnya, saya tengok pokok kayunya, saya lihat masyarakatnya, macam di kampung halaman saya. Jauh-jauh. Apalah bedanya Sandai dengan Riau Pak Ustaz? Tak ada. Bukitnya, pokok karet. Bedanya di sini yang di pokok kayu ikut dengar ceramah. Masya Allah, luar biasa. Inilah anak-anak muda yang masuk surga. Mereka nanti di surga bergelantungan juga di pokok kayu surga. Luar biasa. Hati-hati anakku, awas jatuh. BPJS agak berkurang sekarang. Ya Allah, anak-anak muda yang selama ini pacaran, taubatlah hendaknya dia ya Allah. Berhentilah dia melompat dari satu rumah ke rumah orang. Habis anak-anak gadis per kecamatan, per kelurahan, namanya playboy cap tupai. Lompat camat sini, lompat ke kecamatan sini, lompat habis semua kecamatan, dusun, desa, RT, RW, habis semua anak-anak gadis itu berubah jadi nama pohon, nama tanaman, apa namanya? Janda bolong. Mohon maaf alim ulama, saya keceplosan aja. Kenapa? Hujan? Hah? Oh, kamera. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, perempuan-perempuan yang punya suami, ada lakinya di rumah, tapi masih gatal juga jadi pelakor, taubatlah dia ya Allah. Ini yang aminnya paling kuat. Tidak ada gunanya tabligh akbar kalau tidak ada membawa perubahan. Betul? Bagaimana kemarin tabligh akbar Ustaz Somad di Sandai itu? Sendal hilang. Bagaimana tabligh Ustaz Somad di Sandai itu? Sampah plastik berserakan. Bukan.
Bukan itu tanda tabligh akbar berhasil. Tanda tabligh akbar berhasil, anak mudanya hijrah, taubat nasuha, tidak lagi mabuk-mabuk, tidak lagi pacaran. Di petang yang penuh dengan barokah, waktu yang paling mustajab di hari Jumat, ada satu titik setelah asar, salah satu doa mustajab. Di waktu yang mustajab ini, ya Allah, maka anak-anak muda yang pacaran ini putuslah sama pacar-pacarnya. Wah, gawat, habis. Besok pagi menangis semua, putus yang, kata dia. Memang kau kuputuskan sore Jumat, Sabtu pagi kupinang kau dengan bismillah. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus segera menikah. Kalau memang kau jantan, bukan kau bawa bunga setangkai. Kalau memang kau jantan, bukan kau datang malam Ahad, malam Minggu. Kalau memang kau jantan, kau datang bawa keluargamu. Katakan bahwa kau siap menjadi suami yang soleh. Betul? Asik gitulah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapaknya sudah tobat, ibu-ibunya sudah tobat, anak-anak mudanya sudah tobat. Adakah yang paling penting bertobat? Yang paling penting bertobat adalah pejabat-pejabatnya. Rakyat ini hanya mengikut para pemimpin, betul? Ibu-ibunya sudah tobat, jilbabnya panjang, hampir sepanjang kelambu. Anak mudanya sudah tobat, tidak lagi minum khamar, tidak lagi mabuk, sudah aktif ke masjid. Betul? Bapak-bapaknya sudah tobat, tidak lagi jahat, tidak lagi nakal. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan belum bertobat, maka tidak ada rahmat di suatu negeri itu. Ya Allah, bertobatlah Pak RT, ya Allah. Sudah RT tak tobat pula. Bertobatlah Pak RW, ya Allah. Bertobatlah Pak Kadus, Pak Kades, Pak Lurah, ya Allah. Bertobatlah Pak Camat, ya Allah. Karena kalau satu anak muda buat dosa, satu anak muda buat maksiat, satu anak muda buat perbuatan yang mungkar, hanya dia saja yang rugi. Tapi kalau sampai kepala desa yang nakal, satu desa kena akibatnya. Saya tidak ada singgung bupati karena ini sedang pilkada. Dan saya kedatangan ini tidak ada bawa mana nama-nama. Ini murni tak pakai nomor-nomor. Ini datang murni karena masyarakat. Kalau ada klaim-klaim itu yang membawa Abdul Somad adalah saya, kata dia, maka itu tidak betul. Yang membawa Abdul Somad ke Sandai adalah supir speedboat. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada ketua panitia beserta seluruh jajaran. Tadi ketika dikatakan oleh protokol, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan oleh ketua panitia. Gara-gara ketua panitia itulah Abdul Somad sampai ke Sandai. Anak muda berbaris sepanjang mata memandang, pakai baju sahabat Uwas Abdul Somad. Tak pernah Abdul Somad mengirim duit supaya beli baju. Anak muda mengawal dari mulai pelabuhan speedboat sampai ke hotel, sampai ke tempat acara, dari mulai polisi dan tentara, semua pemuda Pancasila. Allah saja yang membalas kebaikan-kebaikan kalian. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam iman dan Islam. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Yang belum punya anak, kasih mereka anak. Yang belum menikah, jadikan istrinya orang-orang baik. Yang mau mati, tunda sebentar lagi. Yang sakit-sakit, sehatkan ya Allah. Kenapa kita perlu mendoakan mereka? Ini acara besar. Dari mulai mengurus izinnya, memasang tendanya, baleho umbul-umbulnya, mencetakkan semuanya. Itu bukan amal kecil. Abdul Somad hanya tinggal datang, duduk santai, tidur, bangun, ceramah. Kalau bukan karena kerja keras luar biasa. Apa maknanya hari ini?
orang Sandai sudah terbiasa mendatangkan siapapun ke negeri ini. Allahu Akbar. Akan datang kalau ada habaib-habaib dari Jakarta, alim ulama, penceramah, siapapun datang kemari, siap. Orang Sandai bukan cuma pandai berkata siap, memang siap. Mana buktinya? Nih, siap semua. Mikrofonnya siap, sound system gantung macam pokok nangka. Jadi jangan main-main, jangan macam-macam sama orang Sandai. Saya kasih tahu kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, dimanapun berada, ini bukan level provinsi, ini bukan level kabupaten, ini kecamatan, tapi mereka siap mendatangkan penyanyi dangdut banyak yang siap, menyiapkan pentas setinggi-tingginya, penyanyinya pakai rok sependek-pendeknya, yang menonton di bawah mabuk semabuk-mabuknya. Neraka jahanam sudah siap sepanas-panasnya. Tapi Sandai, pentasnya, karpetnya, balehonya, uniknya di baleho ini tak ada gambar orang lain, gambar Abdul Somad aja. Panitia tak ingin menunjukkan dirinya, mereka tidak dikenal, mereka tidak mau diketahui manusia, tapi malaikat sudah mencatat amal mereka. Ini menunjukkan apa? Mereka sudah hijrah dari pujian manusia kepada penghargaan Allah. Mereka sudah hijrah dari pujian-pujian kata-kata manusia kepada sambutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. 3 kali. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Mereka ini yang hijrah, mereka akan mendapatkan ucapan selamat dari Allah saat pintu surga dibukakan untuk mereka nanti insyaallah. Ya Allah, sebagaimana kau izinkan kami berada di Sandai di petang hari Jumat penuh barakah, kau izinkan kami bersama di Sandai bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Sandai, buat jugalah kami bersama dalam surga Jannatul Firdaus. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, sebagaimana kau satukan kami di Sandai di majlis yang paling baik bersama orang-orang baik di hari paling baik, di waktu sangat baik setelah asar menjelang tenggelam matahari, buat pula lah kami berada di tempat terbaik bersama manusia paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi janji sesudah taubat jangan diulangi lah. Makanya setiap bulan, tak sanggup tiap bulan 2 bulan sekali, tak ada 2 bulan 3 bulan sekali, ini harus dicas terus. HP-nya sudah mulai lobet, HP-nya sudah mulai lemah, imannya sudah mulai turun. Datangkan lagi para alim ulama kemari. Siap? Siap mendatangkan para alim ulama dan habaib. Abdul Somad tidak ragu sedikit pun, karena begitulah hebatnya masyarakat Sandai. Belum lagi matahari tenggelam, handphonenya sudah hidup. Entah salah pencet Allah mana. Saudara-saudaraku yang berdiri, jangan sedih berkecil hati. Kalian tak dapat duduk di Sandai, di surga nanti kalian akan duduk insya Allah. Saudaraku yang hari ini mungkin kakinya terinjak, dari mulai pelabuhan menyambut Abdul Somad turun dari speedboat tadi, mungkin ada yang terinjak kakinya, mungkin ada yang tersakiti hatinya. Dia minta bukakan, buka Ustaz Somad, buka. Tapi mau dibuka, bukakan kaca mobil itu Ustaz. Bukan Abdul Somad ini sombong, bukan angkuh. Kalau ku buka kaca ini nanti kalian berdesak-desakan, terinjak-injak. Iya, kalau yang menginjak itu manusia, kalau mobil itu menginjak. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Betul? Habis 20 menit. Poin yang pertama, bertaubat. Syaratnya jangan kembali kepada dosa, jangan minum khamar lagi, jangan pacaran lagi,
jangan riba lagi. Riba. Mobil riba, motor riba, semuanya riba. Panci pun riba. Satu-satunya yang tak riba bini. Ya Allah, lepaskanlah masyarakat Sandai dari riba ya Allah. Tidak ada gunanya kau nampak kaya tapi karena utang. Lebih baik hidup sederhana apa adanya. Betul? Tengoklah Abdul Somad apa adanya. Celana berapa harganya? Lupa pula saking lamanya. Di antara yang dipakai Abdul Somad apa yang paling mahal? Batik miring dari Sandai. Anda mau punya batik cantik, datanglah ke Sandai. Kita hidupkan ekonomi umat. Setuju? Rezeki akan datang kalau kita bertobat nasuha. Amin. Tongkat bukan sembarang tongkat. Tongkat datang dari Sandai. Ceramah tak boleh terlalu cepat. Nanti jamaah berandai-andai. Itu namanya pantun asal berbunyi. Dah. Poin yang pertama yang penting taubat, mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustadz? Di kamar mandi. Saya tak bisa di kamar mandi, di sungai. Sungai bukan main luas dan dalam. Insya Allah kalau kau masuk ke dalam sungai itu, lepas semua dosa-dosamu. Bukan cuma dosa kau yang hilang, kalau sampai di tengah kau pun hilang sekalian. Saya sudah menelusuri sungai ini dari mulai Ketapang sampai ke Sandai, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai semuanya saya lihat, dari jauh nampak saya macam buaya telentang, sudah dekat rupanya kayu. Masya Allah, tabarakallah. Indah demi Allah, bukan bohong, bukan basa-basi. Pemandangan dalam perjalanan bukan main indah. Siapa yang mau menikmati keindahan bagaimana rasanya naik speed dari Ketapang sampai ke Sandai, cobalah. Saya yakin kalian pun belum banyak yang mencoba. Selesai bertobat. Siap bertobat? Dah, janji jangan ada dusta di antara kita. Pemanah sudah siap dari tadi, akan memanah hati ibu-ibu sekali. Mohon maaf alim ulama, cerdik pandai, saya membelakangi bukan karena tak sopan, tapi karena memang di hadapan jamaah, oh ini luar biasa. Inilah jamaah yang VVIP, very very important person. Setelah bertaubat, apa selanjutnya? Kalau sudah bertaubat, maka makmurkan mas. Kau sudah taubat? Sudah. Di mana kau sekarang? Dalam kelambu. Taubat itu satu pintu. Setelah masuk ke dalam, maka makmurkan masjid. Jangan ajarkan orang Sandai bagaimana memakmurkan masjid sampai tak muat masjid. Ini berapa kali masjid ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masuk semua ini ke dalam masjid, meletup masjid. Saya kepada masyarakat Sandai ini mohon maaf, beribu maaf, karena tadi waktu dibawa dari hotel di tengah perjalanan saya perhatikan rumah satu-satu. Dalam hati saya, ada tak orang di masjid nanti? Saya tengok sunyi, rupanya semua orang sudah ke masjid. Berhasilnya tabligh akbar bukan ramainya di halaman masjid, tapi berhasilnya tabligh akbar, lihatlah masjid besok tolong panitia kirimkan sholat subuh besok gambarnya ke saya. Kalau bertambah dari hari biasanya, berarti tabligh akbar ini kalau seperti biasanya, jamaah, tapi saya husnuzan. Abdul Somad bukan ingin mengkritik, Abdul Somad bukan mata-mata, Abdul Somad bukan spionase. Abdul Somad ingin mengajak umat kembali ke masjid. Negeri ini dibangun oleh alim ulama. Negeri ini dibangun oleh sultan-sultan yang dekat ke masjid. Yang pertama kali mereka bangun di tepi laut, di tepi sungai. Apa yang pertama mereka bangun? Masjid. Kami di Riau, di tepi sungai Siak, Masjid Sahabudin.
di Pekanbaru Masjid Senapelan, di Aceh Masjid Baitur Rahman, di Medan Masjid Al-Masud, di Pontianak Masjid. Saya kajian subuh bulan lalu dibangun oleh, tulisannya masih ada sampai hari ini, Sultan Abdurrahman Al-Gadri. Maka kalau mau amal mengalir sampai hari kiamat, bangunlah Mas. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum bangun masjid. Ada tanah luas, dibangun sawit, dibangun kelapa, ditanam tanaman, mati. Siapa yang mengambil tanahnya? Habis anak cucu. Kadang anak itu tak terlalu tamak, menantu luar biasa. Ada duit banyak, simpan. Ada duit banyak, tabung. Ada duit banyak, belanjakan. Mati, kemana duit itu? Ada orang mati bawa ATM? Tak ada. Tapi kalau kau bangun ke masjid, dari mulai kubahnya sampai atapnya, sampai pintunya, sampai lantainya, sampai keramiknya, tanah wakaf ini, setiap yang duduk, setiap yang melangkah, mengalir pahalanya ke orang yang mewakafkan dan membangun masjid. Mau bangun masjid? Gak usah lagi, ini udah dibangun. Tapi di daerah-daerah, di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan, di RT RW, bangun masjid, cantikkan masjid. Kadang kita melihat ada masjid macam kandang sapi, rumah cantik-cantik, mewah-mewah, megah-megah. Tapi di Sandai tidak demikian. Masjid lebih cantik dari rumah masyarakat. Ini menunjukkan orang Sandai cinta kepada masjid. Dicari pohon kayu yang paling besar, dilobangi bagian tengahnya, dikasih kulit sapi. Itu dia. Mengingatkan saya pada masa kecil. Dulu pun di kampung saya, begitu juga di masjid kami. Masih teringat kalau saya pejamkan mata, ada kayu yang besar, dilobangi tengahnya, dikasih kulit kerbau. Maka saya dan kawan masuk ke dalam. Kawan memukul dari luar, bum. Kenangan masa kecil masih terngiang di telinga, masih tergambar di mata sampai hari ini. Indah masa kecil kita, karena kita dibawa oleh ayah ke masjid, dibawa oleh emak ke masjid. Jam-jam 6 sore, jam 5 sore sudah datang kita ke masjid. Kitalah yang azan, dibuat lomba azan dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, lomba azan. Malam pengumuman lomba azan, kata sambutan oleh protokol, pembacaan kitab suci Al-Quran, sambutan RT, sambutan RW, sambutan siapa? Tapi anak-anak tetap menunggu. Apa yang ditunggunya? Menunggu pengumuman juara azan. Berikut ini berdasarkan nomor sekian, keputusan Dewan Juri, juara 1 azan Abdul Somad. Contoh. Ini salah satu usaha membangun, meramaikan masjid. Kalau ada yang mengatakan membangun masjid susah, nih buktinya orang Sandai bangun masjid. Bisa dia bangun masjid, cantik, halamannya lapang. Membangun masjid mudah. Susah bangun masjid Pak Ustaz, mengumpulkan duit untuk beli keramik lantai payah. Nih di Sandai orang bukan keramik dipasang di lantai, di dinding dipasangnya keramik. Tengok tuh cantiknya. Untuk mengumpulkan duit bangun masjid susah Pak Ustaz. Ada masjidnya cantik, tapi WC-nya tak bagus. Tuh, WC-nya cantik, betul WC. Pernah juga saya ceramah, WC-nya bagus. Mohon maaf Pak Ustaz, itu rumah imammu. Salah tujuh. Maka saya tanya dulu. Alhamdulillah. Tapi masjid jangan cuman tempat sholat. Ada masjid di Pontianak, di sampingnya ada tempat jualan, sehingga masyarakat beli beras, beli minyak, beli gula, minimarket di samping masjid, sehingga masjid ada pemasukan, sehingga masjid ada ekonominya bangkit. Setuju? Di samping masjid ada klinik,
Sehingga kalau ada ibu-ibu hamil memeriksakan kehamilannya jangan gratis, dia bayar. Tapi kalau suaminya nggak sholat, suaminya pemabuk, suaminya nemani istrinya, tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata istrinya? Bang, itu sudah azan. Terpaksa aku sholat. Tapi paling tidak dia sholat. Ibu-ibu hamil itu emosinya tidak stabil, dia risau, dia keringatan, dia kepanasan, bawaannya mau muntah aja. Aku hamil ini mau muntah Pak Ustaz, terutama nengok lakiku. Emosinya tak stabil, pikirannya kacau. Tapi ketika dia dekat masjid, mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan sholawatan, mendengarkan tarhim, maka hati-hati ibu hamil ini menjadi tenang. Penting tidak ada klinik dekat masjid? Penting. Dekat masjid ada minimarket, dekat masjid ada tempat belanja, dekat masjid ada pula tempat orang memeriksakan kesehatan. Bahkan di dekat masjid itu ada hotel, sehingga antara hotel dengan masjid tak begitu jauh. Baru nampak orang sandai putih terang, hidup lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau melihat masjid seperti yang saya sebutkan, datanglah ke Pontianak. Siap? Ada namanya Masjid Munzalan Mubarakah. Bukan di tanah yang lapang luas macam Sandai, di tanah yang sempit, tapi ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Datang orang dari Sumatera, datang orang dari Kalimantan, datang orang dari Jawa untuk belajar bagaimana manajemen membangun Kadang masjidnya sudah bangun cantik, masjidnya sudah mewah, masjidnya sudah bagus, tapi perangkat di dalamnya kurang bagus, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam tidak salah, kita berterima kasih kepada Pak Imam. Yang salah adalah tidak ada regenerasi anak muda tidak dididik di masjid. Maka insya Allah setelah tabligh akbar ini, nanti anak muda hijrah membuat anak muda komunitas remaja muda hijrah. Amin. Ada Paskas namanya, Paskas. Saya punya jaketnya warna hijau macam tentara, saya pakai masuk ke airport, semua mata melotot. Dia heran, ini tentara kok kurus sekali gitu. Dia tak tahu arti Paskas itu kan pasukan khusus angkatan darat, angkatan laut. Paskas artinya pasukan amal soleh, bukan somat. Paskas, pasukan amal soleh. Anak-anak muda yang sudah hijrah tadi, dia sudah tidak minum khamar, dia sudah tidak mabuk, dia sudah tidak pacaran, dia sudah tidak jadi pelakor, dia sudah baik. Mudah-mudahan dia ke istiqomah, amin. Terus setelah hijrah mau ngapain guys? Nih kami kan udah hijrah nih kata dia, kami kan udah nggak mabuk lagi nih kata dia, kami kan sudah nggak jahat lagi nih kata dia, kami kan udah nggak sakau lagi nih. Terus mau dibawa kemana hubungan ini? Maka yang sudah hijrah tadi dibawa ke masjid. Ibu-ibu yang selama ini ngerumpi beli bayam 3 ikat, ngomongnya 3 jam, kabarnya anak siapa? Tapi setelah hijrah, ibu-ibu yang tadi bicara aib tetangga, bicara yang tak penting, hijrah ke masjid. Yang tadinya bicara aib, dia mulai bersolawat, masuk ke dalam masjid. Ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus, ya Salam ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz. Habis itu ditanya sama panitia, gimana? Ustadz sudah sampai? Belum. Kita lanjutkan. Ya Jabbar. Terus habis itu tanya, Ustadz sudah sampai? Belum. Ah, tidur aja lah kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lomba solawatan M3 mak-mak milenial. Bagus apa tak bagus? Setuju apa tak setuju? Ini komunitas emak-emak ini mesti dijaga. Yang udah agak-agak tua tak usah lagi selawat, suara tak bisa tinggi. Salah putus nanti, baca Yasin aja. Untuk emak-emak yang udah agak tua, mak, baca Yasin aja. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang agak-agak muda, setengah tua, baru dia bersolawat. Yang agak-agak lebih muda lagi, apa kegiatannya? Mengumpulkan beras, ketuk rumah orang, cari rumah yang paling besar, yang mobilnya paling banyak, yang duitnya paling banyak, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Kalau tak dibukanya, bawakan kayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari komunitas anak-anak gadis hampir, kalau tak karena Ustaz Somad kemarin entahlah, akhirnya kami hijrah. Ini kami mau buat komunitas dan kami mau mengutip beras ke rumah orang-orang kaya, disalurkan ke anak yatim, fakir miskin dan duafa. Setuju? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami lihat rumah kamu besar, mobilnya banyak, ini pasti duitnya banyak, tolong kasih beras 20 kilo. Mohon maaf. Kenapa? Ini utang semua. Mobil ini utang. Tanah ini utang. Masuklah kalian, masuk dulu ke dalam. Masuk ke dalam. Rupanya dia mau nunjukkan kompor gas ini pun utang. Ini panci ini utang juga. Rupanya orang-orang kaya itu hutangnya lebih banyak. Kira-kira kalau orang banyak utang bisa tak ketawa? Tak bisa. Ketawa orang, dia. Lalu kenapa orang sandai dari tadi ketawanya lepas? Karena tak ada utang. Kalau tak ada utang berarti bisa kasih awas. Nanti akan ada anak-anak perempuan dari grup Paskas, pasukan amal soleh perempuan, yang datang ke rumah bapak ibu mengumpulkan beras. Bukan untuk mereka, mereka relawan, mereka tak dikasih duit, mereka adalah mujahid fisabilillah. Habis tenaga kami Pak Ustadz, dari rumah ke rumah kami datang. Ragukah Abdul Somad pada pasukan amal soleh ini? Tidak ragu sedikit pun. Mereka adalah anak-anak muda yang sudah lulus fit and proper test. Enak aja Abdul Somad ngomong anak muda ini sudah lulus fit and proper test. Mana buktinya? Nih mereka. Ini saya anjurkan 4 orang pemanah ini datang ke rumah orang yang paling pelit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sesuai dengan titah amanat dari Kai Mangku Jaga di Laga, kata beliau kami mau minta beras. Anak panah itu kalian gini-gini kan sedikit. Kami mau ngambil beras Pak. Iya sebentar ya deh ya. Sebentar. Tapi insya Allah orang Sanda ini dermawan. Baik. Dari mana Ustaz tahu mereka baik? Tadi begitu saya sampai, kami sholat jamak, qasar jamak, takhir, pintu tuh hampir mau pecah. Sampai saya kuatkan takbir saya, Allahu Akbar gitu. Apa orang Sanda ini? Kita sholat dia mau mengganggu aja, udah mau marah saya udah. Untung dapat tongkatnya di sini. Sampai di situ saya pukulkan tadi. Rupanya mereka mau mengantar makanan, gulai ikan apa tuh? Ikan khas Sanda ya? Gulai ikan baung, ada sup tunjang, ada makanan buah-buahan. Pokoknya tak ada, buahnya ada. Buah anggur tak ada pokoknya, saya tengok. Ini pula pokok tak berbuah. Hebat Sanda, luar biasa.
Begitulah baiknya orang Sandai. Saya mau ngasih tahu, hai Paskas pasukan amal soleh, kalian jangan putus asa, kalian jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Kalau di Yogyakarta Paskas bisa mengumpulkan 30 ton beras, kalau di Bandung Paskas bisa mengumpulkan, di Yogyakarta 30 ton, di Bandung 90 ton, maka di Sandai bisa terkumpul 100 ton. Awas kalau tak sampai. Lainlah Pak Ustadz, Jogja itu kan kota besar, Bandung itu kan kota besar, kami di Sandai kita akan hitung sesuai dengan jumlah penduduk masyarakat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan yang mabuk karena minum tua, orang yang mendustakan agama bukan orang yang pakai celana pendek, orang yang mendustakan agama bukan si Macron yang mengejek Nabi Muhammad yang bininya macam monyet. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang mencaci Islam. Orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim. Maka nanti bapak pun datang malam-malam kepada ibu, mama, sesuai dengan istikharahku, didukung ceramah Ustaz Somad, aku tak ingin mendustakan anak yatim, maka anak yatim ini mesti kita jaga. Alhamdulillah papa, alhamdulillah abang masuk ceramah Ustaz Somad tadi. Bagaimana cara kita menjaga anak yatim ini? Kita nikahi ibunya. Setuju? Saya hanya mau mancing saja. Apa kata mereka? Setuju, kata. Dia tak tahu ibu itu menengok dari jauh. Waskur di sini. Balik kau rumah itu satai kau kata. Sambal belacan kau nanti. Itu dulu sebelum mereka hijrah. Dulu memang mereka garang Bapak, tapi setelah Abdul Somad ceramah, hati mereka lembut dan mereka pun setuju. Menyantuni anak yatim dengan sedekah beras, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala. Jadi nanti kalau Paskas datang mengetuk pintu rumah kita minta beras, yang sanggup kasih beras kasih 25 kilo, yang tak sanggup kasih beras kirimkan transfer duit, yang tak bisa ngirim duit, tak bisa bawa beras, tenang, anak-anak muda dari relawan-relawan akan datang ke rumah. 3, bawa beras kalau pengajian, tak sanggup bawa beras, kirim duit melalui transfer banking, kirim ke nomor berikut ini. Hati-hati, waspada penipuan. Habis waktu 17.25, kelamaan di tengah nih. 20 menit 20 menit kanan sudah, 20 menit tengah sudah, tinggal yang 20 menit ini. Jadi gimana Ustaz? Berapa menit lagi maghrib? 10 menit lagi. Masih 20 menit dapat lipas. Maghrib 10 menit lagi. Ini dapat jatah 10 menit. Sesuailah sama jumlah orangnya. Apa kabar Bapak Ibu-ibu? Pertama, hijrah. Sudah siap? Setelah hijrah, memakmurkan masjid, sholat berjamaah, bangun masjid, buat pengajian, kumpulkan beras, baca yasin, sholawatan, majlis taklim. Siap? Ini yang paling intinya, istiqomah. Ada gunanya hijrah kalau tak istiqomah? Ada gunanya mengaji di masjid kalau tidak istiqomah? Maka insya Allah puncaknya adalah istiqomah. Idza ra'aita rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, jalan di atas air, terbang di atas awan, berjalan di atas air sungai,
la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah. Yang tak bisa dilakukan setan adalah istiqomah. Jalan di atas air, setan bisa. Terbang di atas awan, Superman, Wonder Woman, Batman, laba-laba man, cicak man. Tapi istiqomah hanya bisa dilakukan oleh orang sebelah kiri ini. Inilah orang-orang yang istiqomah. Yang kanan dapat 20 menit, yang depan dapat 20 menit, mereka dapat 10 menit, tak ada mereka marah. Itulah orang-orang istiqomah. Mereka adalah orang-orang yang dalam hatinya hanya la ilaha afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha wa allaw istaqamu ala tariqati. Kalau mereka istiqamah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau mereka istiqamah, akan kami berikan mereka air yang tidak akan kering untuk selamanya, mengalir di surga, mengalir dalam jannatul firdaus. Dan seketika akan mati orang-orang yang istiqamah, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut mati, takut sitian siratal mustaqim, takut pertanyaan mungkar nakir, takut tak masuk surga, takut azab neraka, takut hisab. Tapi mereka yang istiqomah, matinya dalam keadaan selamat dari rasa takut. Ibu takut mati? Saya takut. Tapi orang-orang yang istiqomah insya Allah jangan takut mati. Yang kita takutkan adalah apa bekal kita sesudah mati. Semuanya akan tinggal. Batik miring dari sandai tinggal, tongkat kesayangan cantik tinggal, peci tinggal. Tapi ada kawan-kawan yang tetap menemani. Inilah orang-orang istiqomah yang tetap menemani Abdul Somad. Betul? Mau menemani dalam kubur? Mau, mau. Mereka menemani Abdul Somad bukan dengan jasadnya. Mereka menemani Abdul Somad di kubur bukan dengan badannya, tapi mereka menemani Abdul Somad dengan doanya. Mereka kirim dari Sandai ke Pekanbaru untuk almarhum Abdul Somad, Kai Mangku Jaga Dilaga, Al-Fatihah. Jangan sekarang. Bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Siapa yang membawa Ustadz Abdul Somad kemari? Yang membawa Ustadz Abdul Somad ke Pontianak namanya Ustadz Luqmanul Hakim, panjang umurnya, sehat badannya, istiqomah. Yang membawa Ustadz Abdul Somad dari Pontianak ke Ketapang adalah Ustadz Edi, panjang umurnya, sehat badannya, istiqomah. Nama-nama yang tak dapat kusebutkan satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mereka adalah yang namanya dicatat oleh para malaikat. Inna alaikum la'afizin, bersama kamu ada para malaikat kiraman katibin. Maka yang sudah meninggalkan khamar mudah-mudahan istiqomah, yang sudah berhenti jadi pelakor mudah-mudahan istiqomah, yang bersedekah beras mudah-mudahan istiqomah, yang sholat berjamaah istiqomah, yang baca yasin istiqomah, yang sholawatan istiqomah, yang sudah pakai baju panjang, rok panjang, jilbab panjang istiqomah. Jangan nanti ustadznya pulang dia masih pakai rok pendek termini di dunia, umur 18 dipakai rok umur 8 tahun. Banyak atuk-atuk yang keluar air liur nengok di jalan. Hijrah, taubat, makmurkan masjid, istiqomah. Bisa disimpulkan ceramah Ustaz Abdul Somad? Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Abdul Somad tadi? Entah, aku kiki-kiki aja, kiki-kiki. Abdul Somad tadi dia ceramahnya pas sebelah kanan dia katakan hijrah, taubat, pas di depan dia katakan mesti memakmurkan masjid, dan yang terakhir dia katakan istiqomah.
Istiqomah. Berapa lama dia ceramah tadi? Entah, tak ingat. Pokoknya aku tengok dia gini-ginikan tongkat aja dari tadi. Mentang-mentang baru dapat tongkat. Tongkatnya akan dibawa ke Pekanbaru. Saya buat satu lemari khusus untuk tongkat-tongkat aja. Saya sangkutkan nanti tongkat dari Sandai. Nanti cucu-cucu saya akan melihat tongkat, ditengoknya Sandai. Sandai, disangkanya Sydney. Cucu saya nanti anak Mizian Hazik tahun 2040-2050 akan datang mencari masjid ini. Amin. Mereka akan melihat napak tilas di mana datuk kami dulu pernah ceramah, kemana aja dia, sampai ke Sandai dicarinya. Waktu 2050 itu saya udah jadi datuk, sebagian bapak-bapak ibu-ibu ini udah meninggal. Tapi saya waktu itu masih hidup. Saya ikut juga datang kemari. Banyak yang nggak setuju nih. Yang penting istiqomah. Mau hidup mau mati, yang penting istiqomah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan istiqomah. Ustaz Edi mau nyerahkan apa tadi? Saya nyerahkan topi Paskas ke... Oh, saya akan menyerahkan topi pasukan amal soleh Paskas Ketapang kepada Ketua Panitia Sandai Pemuda Hijrah. Masya Allah. Minta tolong dilepas topi. Saya pasang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara simbolis saya pakaikan topi pasukan amal soleh Ketapang, diiringi takbir jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan mau mencalon bupati, tak ada politik-politik. Kita ini adalah murni lillahi ta'ala. Udah kalian foto? Itu maksudnya. Meneladani Rasulullah berhijrah karena, kalau hijrahnya karena Abdul Somad pulang hijrahnya melayang. Kalau hijrahnya karena tablik akbar berhenti, hijrahnya mati. Tapi kalau hijrah karena Allah, maka akan kekal selamanya hingga ke jannah. Betul? Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.